Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Sri Astuti dan Pak Sumarji. Alhamdulillah saya hafal namanya karena cuma berdua ya. Jadi ini in-house jadinya Bu ya, khusus untuk RSB Tulungagung ini ya. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkenalan, bertatap muka dalam kegiatan bimbingan teknis keuangan dan pajak yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Kompetensi Nasional. Di mana kegiatan ini kita akan selenggarakan selama 2 hari ya Pak, insya Allah. Ya, saya dengan Maiza Rastani selaku penanggung jawab kegiatan ini, dan di samping saya alhamdulillah telah hadir di depan Bapak Ibu Pak Dr. Andes Haji Jiwa Pribadi Agustianto MM. Beliau nanti yang akan menyampaikan materi tentang keuangan dan pajak pada 2 hari ini ya Pak ya. Nah, Pak Maisa sebagai Direktur Penyelenggara Fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai materi, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu. Siap. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya ingin mengenal lebih jauh dengan Bapak Ibu peserta. Jadi tolong perkenalkan diri, namanya siapa, lalu kerjanya di bagian apa, sebagai apa, dan pendidikan terakhirnya apa. Saya persilahkan dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sumarji. Tanggal lahir 19 Mei 1972. Saya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung sejak 91 Pak. Jadi sudah berapa ya? 33 tahun ini. Senior. Alhamdulillah saya di staf keuangan. Kebetulan saya bagian ngerekap jasa dokter sama penghitungan pajaknya sekalian lapor. Jadi, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarji yang telah memperkenalkan diri. Baik, saya persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin, nama saya Sri Astuti, tanggal lahir 16/12/1981. Saya di bagian keuangan sejak 2006. Di bagian semua bisa. Yang APBN Pak. APBN sudah BLU-nya. Sekarang BLU-nya Mantap. Sama perwakilannya juga. Malukannya ya Pak, apa Iya. yang ada bisa ya. Bilangnya ngerti. Dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu ya Bu. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Jiwa Pribadi Agustianto. Biasa
Kebetulan saya mengajar sebagai dosen. Biasa saya dipanggil oleh mahasiswa Pak Jiwa. Ya. Nah, tempat tanggal lahir Rangkas Bitung 7 Agustus 1961. Pendidikan terakhir S2, kepangkatan akademik. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada namanya kepangkatan akademik. Kebetulan saya lektor agama Islam, alamat Jalan Salam Baru 1 nomor 26 Matraman Jakarta Timur. Ini nomor teleponnya 0815 1917 4567. Nah, ini pendidikan saya terakhir dari pasca sarjana Magister Manajemen UPI. Saya lulus tahun 97. Kebetulan saya dapat program beasiswa. Jadi gratis saya, Pak. 4, ini bagi pelanggan atau customer, di mana pelanggan memerlukan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan, ya, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang atau pelanggan yang loyal, membutuhkan hubungan jangka panjang dan langgeng. Berikutnya yang kelima, bagi pemerintah atau government. Pemerintah ini juga berkepentingan. Jadi bagi pemerintah itu dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Ya? Karena APBN kita ini sebagian besar kan sumbernya dari pajak. Lebih dari 60% APBN itu sumbernya diperoleh dari pajak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan studi kasus, ya, pengisian SPT PPH Badan dan rekonsiliasinya. Baik, saya akan ke depan saja. Jadi untuk studi kasusnya itu nama perusahaannya adalah PT Bakti Persada. Ya. Ini identitasnya ada NPWP, alamat, telepon, dan jenis usahanya. Ya. Lalu informasi mengenai kepemilikan perseroan berdasarkan akte pendirian perusahaan, jumlah modal yang store adalah sebesar 1 miliar dengan 3 orang pemilik. Ya. Pertama ada Dr. Awali Piono, punya alamat Jalan Paus nomor 35 Cirebon. Ada NPWP-nya ini 04 sekian-sekian, modal yang store-nya sebesar 500 juta, jumlah lembar sahamnya 500 lembar. Berikutnya Hajah Hikmayanita Esa, Jalan Kakak 17 Cirebon, NPWP-nya 04 sekian-sekian, modal yang store-nya sebesar 250 juta dan dalam lembar sahamnya sebesar 250 lembar. Yang ketiga, almarhum Haji Anita Sartarita. Kenapa saya bilang almarhum? Beliau sudah meninggal. Kebetulan ibu saya, ini adik saya, ini adik Pak. Nah, ini modal yang store-nya 250 sama atau 254. Sedangkan susunan komisaris dan direksinya adalah sebagai berikut: Dr. Awali Priyono ini sebagai komisarisnya, Insinyur Tommy direktur utamanya, dan Dr. Wike direktur. Berikutnya, nah, asumsi penghitungan untuk PPH Badan selama tahun 2022 PT Bakti Persada berasal dari kegiatan operasional perusahaan maupun penghasilan dari luar kegiatan usaha. Laporan keuangan perusahaan komersial telah disusun berdasarkan pendekatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan dapat wajar tanpa syarat. SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH, ya. Kita mulai dari apa sih pajak penghasilan itu, ya.
Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Ya, itu pengertian pajak penghasilan. Ya. Nah, berikutnya pajak penghasilan ini dikenakan terhadap wajib pajak, ya, di mana subjek pajaknya bisa berupa orang pribadi, bisa warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Ya. Sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan. Ya. Penghasilan itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Ya. Lalu struktur dalam BPH Badan, ya. Ini di sini ada objek pajaknya, ada subjeknya. Ya. Subjek itu artinya siapa yang dikenakan, ya, yaitu badan, wajib pajak badan. Badan itu siapa tadi? PT, CV, yayasan, itu udah dijelasin kemarin. Operasi. Lalu objeknya itu berupa pendapatan. Ya, pendapatan dari apa aja? Bisa dari laba usaha yang diatur di pasal 4 ayat 1 nih ya. Bisa pembagian laba, keuntungan, penjualan aset dan lain-lain. Lalu di pasal 4 ayat 2 bisa penghasilan yang berupa bunga bank, penjualan saham dan sebagainya. Lalu pasal 4 ayat 3 bisa pembagian laba, joint operation, dividen dan sebagainya. Sedangkan dari segi beban atau dari segi biaya itu ada biaya yang boleh dikurangkan dan ada yang tidak boleh. Ya, kemarin sudah dijelasin kan? Kalau yang boleh dikurangkan itu diatur di pasal 6 ayat 1. Dengar? Kalau yang tidak boleh dikurangkan diaturnya di pasal 9 ayat 1 yang non deductible. Gitu kan kemarin? Ya.